Halo guys, balik lagi nih. Kita hari ini akan belajar tentang aplikasi atau penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video kali ini kita akan membahas khusus penerapannya pada saat kita sedang naik lift. Oke? Nah, berarti syaratnya adalah kamu harus pernah naik lift. Ada yang mungkin belum pernah naik lift? Ya, nanti boleh lah ya, coba-coba main-main ke mall atau ke hotel atau ke rumah sakit atau ke pelabuhan. Biasanya ada lift di sana ya, bisa dicoba. Kayak gitu, oke? Nah, pada saat kamu sudah pernah naik lift, maka pertanyaannya adalah pada saat liftnya bergerak naik dan turun, kira-kira ada bedanya nggak sih? Atau pernah nggak merasa seperti seolah-olah kok kayaknya badan lebih berat ya, atau lebih enteng malah, atau kok kayak melayang ya naik lift? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Kira-kira seperti apa? Ya, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang udah prediksi, udah punya jawaban, boleh disimpan dulu dalam hati. Ya, kira-kira kalau naik lebih berat atau lebih ringan atau sama aja? Kita bahas. Oke, di sini ada dua gambar kalau teman-teman lihat. Yang di sebelah kiri ini untuk lift yang naik, yang di sebelah kanan ini untuk lift yang turun. Oke. Nah, di sini kita fokus ke orangnya aja ya. Jadi kita tidak membahas liftnya itu beratnya berapa, tegangan pada kawatnya berapa, enggak. Kita hanya bahas orangnya aja. Oke, maka di sini kalau dilihat sudah ada diagram gaya yang bekerja pada orang tersebut. Oke, untuk diagram gaya pasti teman-teman sudah bisa lah ya. Nah, ini ada gaya normal, sama ya, gaya normalnya tegak lurus ke atas. Kemudian ada gaya berat atau W. Kayak gitu. Yang membedakan adalah ya, untuk lift yang bergerak naik, ya ini kan berarti orangnya bergerak ke atas dengan percepatan tertentu, maka di sini percepatannya adalah A dan panahnya ke atas. Sedangkan kalau dia turun, ini berarti kan dia bergerak ke bawah, turun dengan percepatan A, makanya di sini A-nya panahnya ke bawah. Itu konsep dasarnya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu nih, kira-kira lebih berat atau lebih ringan. Nah, sebenarnya ya, ada yang dinamakan selama ini itu adalah ini, berat semu. Oke, mungkin ada yang pernah belajar ya. Berat semu ini sebenarnya sama kayak pada saat kamu berenang di dalam air. Ya, kalau di dalam air tuh kira-kira merasa lebih ringan atau lebih berat? Ya, harusnya lebih ringan ya, karena buktinya kamu bisa melayang-layang di air. Kalau di udara kan enggak. Jadi ini berat semu. Oke, kayak gitu. Jadi ya sama kayak yang di lift. Nah, itu kenapa kira-kira? Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa ada yang namanya berat semu. Jadi dalam aplikasi ini berat semu itu juga sama dengan ya gaya tahan lantai, atau ada juga yang sebutnya gaya desakan kaki ya, gaya desakan kaki. Jadi gaya tahan lantai terhadap manusia. Jadi seberapa besar sih lantai lift itu menahan manusia tersebut, atau seberapa besar sih gaya desakan kaki dari manusia terhadap lantai lift. Nah, ini yang kita sebut selama ini sebagai gaya normal. Jadi yang kita cari itu adalah gaya normalnya. Kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita analisis satu persatu dulu untuk yang liftnya naik ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar hukum Newton, ada hukum 1 Newton 2, 3. Oke, yang kita gunakan kalau misalnya bendanya bergerak naik atau turun yang mana?
kan gitu. Oke, jelas ya. Oh, di sini kan ada percepatan nih, ada pergerakan. Berarti kita menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan ma. Yang ini juga sama, sigma F itu sama dengan ma, kayak gitu. Oke, dengan m itu adalah massa orangnya ya, kayak gitu. Oke, nah sekarang ini kan sigma F, jumlah gayanya bagaimana? Kamu lihat di sini ya. Ini kan pergerakannya berada di sumbu Y. Kamu lihat di sumbu Y itu kan ada 2 gaya ya. Nah, ini kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Bagaimana cara menentukan tanda plus minusnya? Masih ingat? Ya, intinya kalau gayanya searah dengan arah gerak itu bertanda positif, tapi kalau gayanya berlawanan arah dengan arah gerak itu bertanda negatif. Nah, kamu lihat nih, ini kan A-nya atau percepatannya ke atas ya. Nah, ini N itu ke atas, maka dia tandanya positif, dan W itu ke bawah, maka tandanya negatif. Maka persamaannya gimana? Kita boleh tulis N-nya positif ya, maka positif N min W itu sama dengan M kali A. Oke, nah ini kita jabarkan lagi. Nah, W gaya berat, masih ingat rumusnya? W sama dengan M kali G. Itu, maka ini kita ganti jadi M kali G sama dengan M kali A. Oke, yang kita carikan tadi adalah gaya normal ya. Maka kita buat persamaannya menjadi N sama dengan M A ditambah MG. Nah, ini kan sama-sama M, kamu juga boleh tulis menjadi M A plus G. Oke, nah jadi ini persamaan yang berlaku untuk mencari berat semu orang yang sedang naik lift yang bergerak ke atas, kayak gitu. Oke, kalau yang bergerak turun gimana? Konsepnya sama. Oke, kita tentukan dulu tanda plus minusnya ya. Nah, kalau kamu lihat pada saat bergerak turun ini kan percepatannya ke bawah. Oke, maka N ini kan panahnya ke atas ya, berlawanan dengan arah gerak. Maka N bertanda negatif. Sedangkan W ya ini bergerak searah dengan arah percepatan, sama-sama ke bawah. Maka ini bernilai positif gitu. Maka kalau kita tulis persamaannya, sigma F-nya ya, gaya-gayanya kamu lihat dari paling atas, misalnya ini kan min N, maka tulislah min N kemudian plus W itu sama dengan M A. Oke, kemudian W nya juga diganti menjadi M kali G, makanya min N ditambah MG ini sama dengan MA, kayak gitu. Oke, kemudian kita pindahkan ruasnya. Ini boleh seperti ini dulu. Min N sama dengan MA min MG ya, kayak gitu. Nah, biar N-nya positif, semua ruas kita kalikan negatif 1, maka menjadi N sama dengan min MA plus MG. Maka N itu sama dengan, ya ini yang negatif saya taruh di belakang ya, jadinya M dalam kurung G min A, kayak gitu. Oke, jadi inilah perbedaannya. Perbedaannya ada di mana sih antara lift yang naik sama turun? Kalau yang naik A plus G dikali massa, kalau yang turun G min A dikali massa. Oke, kita coba satu contoh soal ya. Aduh, sorry. Oke, contohnya begini. Pada saat misalnya ada lift nih. Oke, kemudian di sini ada orang. Oke, anggaplah massa orang ini adalah berapa ya? Normalnya jadi 60 kg ya, dia tidak terlalu gemuk. Oke, dia sedang berada di lift. Nah, liftnya ini dapat bergerak dengan percepatan adalah 1 meter per second kuadrat misalnya, kayak gitu. Oke, pertanyaannya tuh biasanya gini, berapakah berat semu ya, berat semu orang tersebut
saat A, liftnya naik, B, liftnya turun. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi kita cek nih, kira-kira pada saat liftnya naik atau liftnya turun sih yang kamu merasa lebih ringan. Kayak gitu. Oke, kita coba ya. Saya pakai warna hitam. Nah, ini untuk yang A dulu, untuk yang naik ya, karena kita udah buat perumusannya, saya nggak perlu jabarin lagi, jadi saya langsung pakai N sama dengan M dalam kurung A plus G. Oh ya, untuk G nya kita pakai yang 10 meter per second kuadrat ya, kayak gitu. Oke, maka N, masukin masanya yaitu 60, kemudian percepatan liftnya itu adalah 1 ditambah 10. Oke, maka N sama dengan 60 dikali 11 ya, N sama dengan 660 Newton, kayak gitu. Oke, tapi bagaimana pada saat dia bergerak turun? Oke, jadi langsung masukin aja rumusnya. N sama dengan M dalam kurung G min A. Oke, N sama dengan masanya masukin 60, G nya 10, A nya 1, maka N sama dengan 60 dikali 9, N sama dengan 540 Newton, kayak gitu. Oke. Nah, jadi yang mana nih yang lebih ringan, pada saat dia naik apa saat dia turun? Ya. Oke, untuk tahu ringan atau enggak ya, kamu lihat yang gaya normalnya kecil ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari, kan sebenarnya berat asli orang itu adalah M kali G, berat asli ya, berat aslinya adalah 60 kali 10 yaitu 600 Newton ya, ini berat aslinya. Jadi harusnya lantai lift itu menahannya 600 Newton. Tapi pada saat liftnya bergerak turun, wah ternyata lantainya hanya menahan 540 Newton. Berarti orang yang di dalam lift yang sedang bergerak turun itu akan merasa seolah-olah dia lebih ringan. Bahkan kalau liftnya bergerak sangat cepat, seperti melayang mungkin, kayak gitu. Oke, tapi pada saat yang bergerak naik, dia menahan sebesar 660 ya, lebih berat, kayak gitu. Itu berarti seolah-olah yang ditanggung sama lantai itu besar banget gitu, makanya terasa lebih berat, kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya, semoga paham. Oke, kalau misalnya ada yang bingung atau mau ditanyakan, mungkin boleh langsung komen aja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih buat hari ini, semoga apa yang dipelajari ini hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, selamat belajar dan Tuhan memberkati.